Shalom keluarga damai, selamat beribadah kembali bersama kami di ibadah online GKI Damai pada hari ini. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi terkait kegiatan GKI Damai untuk keluarga damai. Diberitahukan kepada keluarga damai bahwa Majelis Jemaat GKI Dharma Permai akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat diperluas yang diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 11 hingga 1 siang. Persidangan dilakukan secara online melalui media Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti PMJD, dapat menghubungi hotline paling lambat tanggal 18 Juli 2020 untuk mendapatkan meeting ID dan password. Mari keluarga damai, kita berbincang demi kemajuan gereja kita bersama. Diberitahukan pula kepada segenap anggota jemaat GKI Dharma Permai bahwa buku kehidupan jemaat tahun 2019 telah selesai disusun dalam bentuk PDF. Terkait persidangan majelis jemaat diperluas, bagi jemaat yang memerlukan file PDF tersebut, dapat menghubungi hotline gereja di nomor berikut ini mulai tanggal 5 Juli 2020. Mari keluarga damai berdoa dan menyembah bersama dalam Pray and Worship Night melalui Zoom dan live YouTube pada hari Kamis 23 Juli 2020 pada pukul 7 malam. Untuk mendapatkan meeting ID dan password, dapat menghubungi ketua sektor masing-masing. Akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kudus atas diri Handoyo Mulyawan Sunyoto dengan Vincentia Adelina Haryanto pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi dengan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono bertempat di GKI Dharma Permai. Mohon dukungan doa jemaat untuk persiapan kedua calon mempelai dan keluarga. Mari mempelajari tentang aplikasi Injil dalam kehidupan. Bidang pembinaan GKI Damai akan mengadakan pembinaan Alkitab pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 7 malam dengan tema Injil dalam Kehidupan. Pembinaan ini akan dipimpin oleh Evangelis Bejoli melalui Zoom. Mari keluarga damai kita bertumbuh bersama dalam pemahaman kita akan Injil. Demikianlah informasi untuk keluarga damai. Mari, saat ini kita menyiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Shalom keluarga damai, bersukacita sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Apapun kondisi yang sedang terjadi, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menopang dan menjaga kita. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Hana Yuliani dengan tema bertumbuh di tengah tantangan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dan kita nyatakan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah jemu-jemu untuk kita nyanyikan. Mari kita agungkan pujian bagi Tuhan. Pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, hari ini ibadah kita mengambil tema bertumbuh di tengah tantangan. Tema ini akan kita bawa untuk menjadi sebuah hal yang akan dibahas secara khusus di dalam kebaktian bertema khusus tentang anak. Dan sebagai pembukaan saya ingin membacakan dari satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 16. Di bagian awal ayat ini dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kemudian di bagian akhir pasal 18 ayat 16 dari Injil Lukas dikatakan di sana, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan peduli kepada anak-anak. Tuhan peduli kepada cara kita mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Termasuk ketika anak-anak berada di dalam tantangan, Tuhan itu peduli. Datang kepada Tuhan berarti meyakini bahwa berjalan serta Yesus itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Kalau di dalam kehidupan kami tidak sungguh-sungguh berjalan dengan Engkau. Apalagi ketika kami menjumpai begitu banyak tantangan di hadapan kami. Kami cenderung dengan cepat mengambil jalan yang kami pikir itu adalah cara yang terbaik. Dan justru seringkali Tuhan kami menjumpai perjalanan kami menjadi semakin rumit ketika kami tidak melibatkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam seluruh dinamika kehidupan kami. Terlebih ketika kami berada di dalam setiap rintangan dan hambatan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan memberi kesempatan kepada kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan tulus hati kami memohon Tuhan mengampuni kami, kalau di dalam pikiran kami, perkataan kami, keputusan-keputusan kami, itu bukan berdasarkan jalan yang Tuhan tetapkan. Dan sekarang kami menyerahkan diri kami sepenuhnya Tuhan, menyerahkan kepadamu sebagai cara kami bergantung kepada Engkau. Sebab hari depan kami tidak tahu, tetapi ketika kami menyandarkan hidup kami kepada Engkau, maka hari esok yang kami tidak tahu, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memegang langkah kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus,
Mari kita bersama-sama berdoa menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika Engkau pernah membentangkan perumpamaan kepada para murid-Mu Tuhan, maka saat ini kami rindu Engkau membentangkan pengertian tentang perumpamaan itu kepada kami. Pengertian yang membuat kami tahu bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah pernah sampaikan ribuan tahun yang lalu untuk dapat kami aplikasikan di zaman ini, di mana kami masih terus harus bergumul menjalani kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau firman Tuhan tetap disediakan buat kami, menjadi pemandu bagi langkah kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga kami mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Dari pengertian itu kami ingin dituntun untuk sungguh-sungguh menyadari sesuatu untuk kami ubah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah perubahan itu nampak di dalam perilaku kami, cara kami menghadapi hidup ini, sebagaimana seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau kasihi dan mengasihi Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sungguh mau membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menelusuri apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini kepada para murid saat itu. Bersyukur sekali para murid dan juga kita pada hari ini yang setiap kali kita diajar oleh Tuhan, Tuhan itu mengajar kita untuk memperoleh pengertian, karena pengertian itulah yang nanti akan menuntun kita kepada sebuah perilaku tertentu. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa mulai ayat 24 itu para murid meminta untuk dijelaskan tentang perumpamaan ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan, dia langsung menjelaskannya supaya para murid juga mengerti apa yang harus mereka kerjakan setelah itu. Mari sebagai murid pada zaman sekarang, kita pun akan bersama-sama meneliti bagian firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan Tuhan saat itu. Kita akan memulai dengan ayat 24, saudara. Ayat 24 dibuka dengan satu kalimat yang penting, yaitu hal kerajaan surga. Secara sederhana, saudara, perumpamaan ini sebenarnya mengingatkan kita tentang kenapa dibuka dengan kerajaan surga, hal kerajaan surga. Tuhan sedang mengingatkan bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah kehidupan yang merupakan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban sebagai warga kerajaan Allah. Dengan demikian kita kembali diingatkan bahwa hidup kita ini bukanlah hidup yang asal berlalu kemudian selesai. Kehidupan kita ini menyangkut sebuah konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana perumpamaan-perumpamaan yang lain yang diberitakan oleh Tuhan Yesus juga selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, ini menarik sekali karena sangat terkait dengan ayat yang saya bacakan di dalam kalimat pembuka tadi. Di dalam kalimat pembuka Lukas 8 ayat 16 itu juga Tuhan Yesus menyebut tentang kerajaan Allah. Dan itu dihubungkan kepada anak-anak kecil yang datang kepadanya. Nah saudara, dengan begitu tepatlah tema kita pada hari ini yang kita akan bersama-sama membahas tentang bertumbuh di tengah tantangan. Khususnya bagaimana kita dengan segala keberadaan kita, dengan segala pergumulan kita mendampingi khususnya anak-anak di dalam menghadapi tantangan yang ada di sekitar mereka. Saudara, melalui bagian ini kita diingatkan bahwa kapasitas kita sebagai orang tua atau mungkin kapasitas kita sebagai anak sama-sama memiliki pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, yaitu untuk mengerjakan setiap peran kita dengan baik untuk pertanggungjawaban sebagai warga kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya saudara kita melihat di bagian berikutnya. Kita lihat bahwa di sana selain kerajaan Allah, Tuhan juga berbicara tentang benih yang baik. Nah, benih yang baik itu siapa? Benih yang baik disebutkan di sana adalah anak-anak kerajaan, yaitu anak Tuhan yang diharapkan dapat bertumbuh secara optimal. Kenapa harus bertumbuh secara optimal? Sekali lagi karena ini menyangkut konsekuensi tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, baik itu orang tua, baik itu anak. Kita semua punya tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawabnya adalah untuk bisa bertumbuh secara optimal. Nah, itu dijelaskan di dalam frasa berikutnya, masih di dalam ayat yang ke-24. Nah, kemudian masih di dalam ayat yang sama kita menjumpai kata ini, Saudara. Kita menjumpai kata ladang. Nah, Saudara, ladang itu apa? Ladang itu adalah dunia menurut Tuhan Yesus di dalam penjabarannya. Dunia tempat yang diharapkan dapat menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara, mari kita lihat ini hubungannya. Ketika benih yang baik itu ditanam, diharapkan bahwa benih ini akan bertumbuh secara optimal. Kalau dia bertumbuh, dampaknya apa? Dampaknya harus membuat dunia di tempat di mana dia ditempatkan itu menghasilkan buah yang baik. Nah, ini penjelasan dari ayat yang ke-24 itu, saudara. Tetapi faktanya, saudara, ladang ini, ladang yang adalah dunia yang diharapkan harusnya menghasilkan buah yang baik. Tentu kalau kita menghubungkan dengan kitab Kejadian, kita akan tahu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu untuk tujuan baik. Harusnya dunia ini juga menghasilkan sesuatu yang baik. Faktanya, saudara, ladang itu belum tentu menghasilkan buah yang baik. Meskipun benih yang ditabur itu baik, meskipun ada anak-anak Tuhan yang banyak di dunia ini, apalagi kalau anak Tuhan itu disamakan dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hidup di dalam dunia ini. Tetapi toh ternyata belum tentu bahwa dunia ini akan menjadi seperti buah yang ranum yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya, saudara, kita lihat di dalam penjelasan berikutnya. Di dalam ayat 25 itu, saudara, penjelasan yang lebih lengkap di sana disebutkan, kenapa tidak bisa berbuah? Dunia ini tidak bisa menghasilkan buah yang menyukakan hati Allah. Karena di sana terdapat lalang. Lalang itu apa? Masih menurut Tuhan Yesus sendiri, itu adalah anak-anak si jahat. Kalau saya sederhanakan, saya bahasakan dengan kalimat saya, anak-anak si jahat ini adalah setiap orang yang dengan berbagai perilakunya bertentangan dengan citra Allah. Jadi perhatikan saudara, dunia yang baik ditempati juga oleh anak-anak yang baik, khususnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di sana juga ada lalang. Lalang itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan citra Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, kenapa mereka bisa ada? Ya karena ada yang menanam lalang itu. Siapa yang menanam? Disebutkan masih di ayat 25, itu adalah musuh, seorang musuh. Dan seorang musuh yang disebut di sini adalah iblis. Kita tahu saudara bahwa musuh
iblis itu adalah musuh bebuyutannya Kristus sendiri. Artinya, kalau iblis adalah musuh Kristus, dia sangat melawan Kristus, maka setiap usahanya iblis itu pasti gencar setiap waktu. Untuk apa? Ya untuk menghancurkan misinya Kristus bagi dunia ini. Termasuk berarti menggagalkan gandum-gandum ini untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Nah saudara, dua bagian inilah sebenarnya yang masuk di dalam kategori penghambat untuk menghasilkan buah. Saya berhenti sebentar di sini saudara. Kalau ayat-ayat ini dihubungkan dengan kehidupan kita, terutama dengan tema kita pada hari ini, tema tentang anak, saudara. Saudara, bukankah kita mengharapkan juga bahwa anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita, mereka juga adalah anak-anak yang bertumbuh secara optimal. Anak-anak yang di kemudian hari akan memberikan dampak bagi lingkungan mereka. Anak-anak yang menghasilkan buah dan melalui kehidupan mereka Tuhan dimuliakan. Tetapi bukankah tidak sesimpel itu? Karena tidak semua anak-anak yang kita besarkan atau tidak semua anak di dunia ini yang bahkan sudah mengaku percaya kepada Tuhan itu bisa menghasilkan buah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kenapa? Ya karena ada lalang yang ikut bertumbuh bersama dengan mereka. Berarti ini sebuah tantangan yang real. Tantangan yang memang harus kita akui menjadi sebuah hambatan yang sangat serius di dalam menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Maka setelah kita memahami itu, saudara, kita akan mulai bertanya kepada satu poin ini. Jadi, sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, sikap kita sebagai orang tua di dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab supaya anak kita tetap mampu hidup di tengah lalang. Kalau sesuai dengan bahasa tema kita, mereka tetap bertumbuh di tengah tantangan. Nah itu adalah pertanyaan bagi kita sekalian. Pertanyaan ini tidak cukup juga buat orang tua, anak-anak pun sudah mulai harus diajak memikirkan hal ini. Kalau Bapak Ibu memiliki anak-anak, ajak mereka juga untuk memikirkan bagaimana aku sebagai anak juga mampu hidup di tengah pengaruh atau tantangan zaman. Kenapa harus seperti itu? Sekali lagi, karena memang lalang itu ada. Mari saudara kita lihat bagian berikutnya, di ayat yang ke-30. Saudara, ada fakta dan realita yang terjadi. Ayat 30, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita harus menjalankan fungsi supaya kita itu bisa berperan secara optimal, baik peran kita sebagai orang tua atau sebagai anak. Saudara, ayat 30 itu menjelaskan bahwa ada fakta dan realita bahwa sang Tuhan itu mengizinkan keduanya tumbuh bersama. Keduanya itu apa? Ya gandum ya lalang. Kalau kita sebagai orang tua, saya yakin Bapak Ibu menghendaki supaya mbok kalau bisa lalang itu dicabut aja. Nah kemudian muncullah kalau misalnya kita melihat pertumbuhan anak-anak kita, mereka ingin bahwa mereka hidup baik-baik saja, kalau bisa mereka tidak menghadapi hambatan, kalau bisa pengaruh-pengaruh yang di luar itu yang dihilangkan. Karena apa? Karena kecenderungan kita ingin supaya seperti hamba dari Tuhan itu. Gimana kalau kita cabut aja lalangnya? Tapi ternyata Tuhan kita berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Saudara, ini adalah bagian dari kedaulatan Kristus, kedaulatan Allah. Kalau dia menghendaki tumbuh bersama, ya energi kita tidak usah dihabiskan. Oh kenapa Tuhan, kok anakku bergaul dengan orang yang salah, padahal anakku sudah rajin pelayanan loh. Kalau kita mengerti konteks ini adalah bagian dari sebuah realita bahwa anak-anak kita juga sangat dekat dengan ancaman, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu bukan anak-anak yang dalam pengertian aman tanpa rintangan. Tetapi justru di sisi lain, kalau hal ini kita sadari, kita tidak perlu jatuh di dalam keluh kesah, tetapi seharusnya kita mulai memikirkan, oke, kalau anakku memang hidup di dalam satu kondisi yang penuh dengan rintangan, dan sementara sang Tuhan saja sudah mengatakan tidak usah dicabut lalangnya, biarkan tumbuh bersama. Lalu apa yang dilakukan? Kemungkinan kedua yang paling baik adalah membuat gandum ini jauh lebih kuat dari lalang yang ada. Karena ketika gandum ini lebih kuat, dia punya power untuk menggeser lalang-lalang di sekitarnya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita dipercayai anak-anak yang dititipkan kepada kita untuk dididik,
Saudara, sekali lagi tidak ada seorang orang tua manapun yang menghendaki anak kita punya masalah. Bahkan kalau bisa, kitalah yang mengcover masalah mereka. Kita ingin anak-anak kita hidup lebih baik. Tapi justru ini kesempatan. Seringkali kita harus menggunakan kesempatan di mana ada rintangan. Disitulah sebenarnya kita ingin membawa mereka untuk menjadi pribadi yang lebih kuat daripada tantangan yang di sekitarnya. Saudara, beberapa hari yang lalu di TV itu rupanya ada satu film, itu film waktu anak-anak saya masih kecil suka sekali nonton itu, Karate Kids. Ada yang tahu ya, Karate Kids. Saya juga masih senang sampai sekarang gitu. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah ada seorang anak ini sebenarnya semula tinggal di Amerika. Ya. Dia tinggal di Amerika bersama ibunya seorang janda, tapi kemudian ibunya mendapat pekerjaan di Cina. Anak ini lahir dari negara yang berbeda, dari ras yang berbeda, kemudian dia harus pindah ke tempat yang dengan bangsa dan ras yang berbeda juga. Secara otomatis, saudara, itu rumusan umum, dia masuk di dalam tempat yang berbeda itu sebuah rintangan yang besar. Penolakan pasti terjadi untuk kondisi seperti ini. Nah, saudara, beneran ketika dia berada di tempat yang baru, anak ini umur 12 tahun dan kalau menurut postur fisiknya juga enggak kekar-kekar amat gitu. Singkat kata terjadi konflik di antara pertemanan mereka. Jadi anak ini menimbulkan iri, menimbulkan jealous temannya sehingga dia dimusuhi. Lah yang memusuhi anak ini adalah seorang yang pintar sekali kungfunya. Lah dia enggak bisa. Saudara, kira-kira kalau bapak ibu jadi orang tuanya dia gimana gitu? Kalau saya jadi orang tuanya tak pindahno aja lah. Pindahkan sekolah atau pindah kemana gitu. Saudara, ini bukan cara yang baik untuk menghadapi masalah. Si ibu ini memang secara kondisi dia tidak bisa bergeming, dia tidak bisa pergi karena dia harus bekerja di situ. Yang menarik adalah ada seorang yang menjadi penolong keluarga ini untuk membetulkan keran kalau nggak salah, Mr. Han gitu ya. Nah dia itu datang, dia seorang ahli pintar sekali, dia guru kungfu gitu. Guru karate kalau nggak salah waktu itu ya. Nah kemudian ketika dia melihat anak ini dibully, ketika melihat anak ini mau dihancurkan, dia punya power loh. Dia punya power dan dengan sangat mudah ketika dia membela si anak ini, dia bisa melawan teman-temannya dengan gampang. Tapi yang menarik yang saya perhatikan dari kisah ini adalah dia tidak mau berjalan di depan untuk membela anak ini. Tetapi dia memberikan skill yang memadai untuk anak ini sehingga dia nanti bisa menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapi saat itu. Wah, latihannya berat. Tapi hal yang sangat menarik adalah seorang yang punya power, dia tahu bahwa power ini tidak otomatis bisa melindungi seorang anak yang dia ingin tolong ini. Tapi dia ingin bahwa power itu harus muncul secara internal dalam dirimu itu. Supaya apa? Supaya kamu sanggup menghadapi tantangan itu dengan prima. Nah hal yang sama sebenarnya ini loh yang dimaksud. Kenapa Tuhan membiarkan lalang? Supaya apa? Gandum ini supaya tetap bertahan, dia yang harus digemukkan gandum ini. Kalau dia kuat, kalau dia sungguh-sungguh bertumbuh dengan maksimal, maka sebenarnya tidak akan penting lagi meskipun ada lalang yang begitu banyak di kebun itu. Apalagi kalau kita lihat lalang itu tumbuhnya adalah setelah gandum itu ditanam dan tumbuh. Artinya apa? Startnya duluan. Lebih cepetan dia sebenarnya sudah lebih cepat untuk bisa bertumbuh. Kalau dihubungkan dengan kehidupan kerohanian kita apa? Start kita loh bersama dengan Tuhan. Masa sih kalau start kita bersama dengan Tuhan kita tidak memiliki kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, muara dari semangat kita untuk menjadikan anak-anak kuat di dalam menghadapi tantangan itu tidak terlepas dari Kolose pasal 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10 mengatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara ingat di awal pembahasan kita berbicara soal kerajaan Allah.
Kehidupan anak-anak kita, kehidupan kita sebagai orang tua, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan di dalam konteks ini, pertanggungjawaban dalam bentuk apa? Pertanggungjawaban di dalam membuat anak-anak, dan bahkan di diri anak-anak sendiri, membuat diri kalian untuk bertumbuh lebih kuat dari tantangan-tantangan yang ada. Nah tentu setelah ini kemudian pertanyaannya adalah, supaya anak-anak ini bisa bertumbuh menjadi kuat, tentu harus ada area-area khusus yang harus digarap. Karenanya kita masuk di dalam bagian ini, saudara. Area apa saja yang perlu terus-menerus diperkuat? Saudara, kalau mendampingi anak-anak kami, 3 hal ini yang terus kami ulang di dalam kehidupan mereka. Ada area-area yang mereka harus terus cek dan recheck kembali. Area ini harus kuat karena apa? Kalau tanpa kekuatan di area-area ini, saudara, lalang itu akan dengan mudah sekali menghimpit gandum, yaitu mereka. Yang pertama adalah area identitas. Area identitas itu apa sih? Area di mana mereka menyadari tentang jati diri mereka sebagai milik Kristus. Nah kalau kita hubungkan Kristus adalah sebagai batu karang. Nah, kalau identitas diri kita adalah Kristus, sebenarnya kita sendiri adalah terhisap ke dalam batu karang itu. Nah kalau kita adalah orang yang memiliki identitas sekuat itu, mana ada rintangan yang bisa menggoyahkan mereka. Sehingga ini penting saudara, kenapa? Karena dunia juga menawarkan identitas-identitas untuk bisa ditempelkan kepada anak-anak kita. Anak-anak zaman now itu banyak sekali yang goyah karena apa? Karena pesona dunia ini makin luar biasa. Ada anak yang begitu gelisah hanya karena tidak bisa menyerupai misalnya bintang terkenal tertentu, atau siapa yang menjadi artis idolanya. Saudara, orang tua sangat bertanggung jawab untuk mengingatkan hal ini dan mendampingi. Siapa yang menjadi identitas dirinya, bahwa identitas dirinya itu adalah Kristus sendiri. Kalau sudah Kristus menjadi identitas bagi seseorang, dia nggak akan goyah. Sekali lagi kenapa? Yesus itu adalah batu karang kita. Yesus itu adalah segala-galanya. Yesus itu adalah solusi terbesar, sehingga kalau sudah jelas identitas ini, apapun yang akan menggoyahkan itu tidak akan mungkin bisa membuat runtuh. Yang kedua, selain area identitas, tugas kita sebagai orang tua ataupun anak-anak sendiri harus ngecek area kualitas dirinya. Kalau gandum itu berkualitas, kata kualitas itu sederhananya adalah kalau gandum itu gemuk, gandum itu penuh berisi, maka dia akan sangat mantap. Kalau gandum itu tumbuh, batangnya juga sangat kuat, ada kualitas di sana, lalang ini tidak akan sanggup menggeser dia. Demikian juga kita. Orang tua bertanggung jawab untuk membangun kualitas diri anak-anak kita. Lewat apa? Yang paling gampang adalah lewat membentuk mereka. Arahkan anak-anak untuk belajar tunduk kepada nasihat. Belajar tunduk kepada aturan. Itu yang paling gampang, saudara. Setiap hari saya punya waktu membaca Amsal dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama karena sudah punya pacar, saat teduhnya bareng sama pacarnya secara online. Tidak ketemuan nih selama hampir 4 bulan ini ya, tapi ketemuan lewat online. Saya godain, kamu enggak pengen ketemu? Dia bilang, kalau ngomong pengen ya pengen, tapi kan enggak begitu. Kita masih bisa ketemu lewat saat teduh. Nah saya dampingi anak saya. Saudara, sangat luar biasa ketika membaca Amsal bersama dengan anak saya. Saya biasanya akan mulai dengan berdoa dulu. Tuhan, kami akan membaca Amsal dan tolong kami untuk tidak sekedar membaca. Saudara, ada perubahan-perubahan itu yang nyata loh. Karena Amsal itu kan berbicara soal nasihat, berbicara tentang bagaimana posisi anak yang mau mendengarkan orang tua dan sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena ini firman Tuhan itu enggak bohong, saudara. Dan kalau kita terus ajarkan anak-anak kita untuk rela dibentuk, saudara, itu akan menghasilkan kualitas yang sangat kuat. Suami saya bilang, kalau orang enggak mau dibentuk, lama-lama dia nanti akan dibentuk gitu. Dibentuk-bentuk gitu loh. Kenapa? Berarti keras hati dong. Keras hati, enggak mau dibentuk untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Sehingga hal ini terus kami ajarkan kepada anak-anak, ayo kalau kamu mau kuat menjadi gandum yang tidak tergeser oleh lalang yang begitu mengerikan itu,
Karena yang menaburkan lalang ini rajin sekali, saudara. Dan zaman sekarang lalang itu begitu mudah menghimpit anak-anak kita. Kalau kamu tidak mau kalah oleh lalang itu, hal yang paling sederhana adalah dengerin nasihat, dengerin aturan, taati. Nah, termasuk masa pandemi ini, saudara, wah ini tidak gampang, saudara. Anak-anak zaman now yang terbiasa kehidupannya ke mall segala macam, dilarang nggak ke mall seminggu aja, wah hidupnya seperti menderita sengsara gitu loh. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya, menderita sekali gitu. Tapi kalau anak-anak dilatih sejak awal bahwa ini loh, ini akan membuat pribadimu kuat, yang akan membuat kamu itu menjadi seorang yang berkualitas. Nah ini kesempatan Bapak Ibu. Ya saya bersyukur, saya tadi cerita-cerita juga, anak saya tuh bahkan 3 bulan penuh gak keluar dari rumah gitu. Meskipun setelah dia keluar dia membayangkan, oh iya ternyata ya aku terkurung ya 3 bulan ini ya. Tapi bukan sesuatu yang membuat dia susah. Kenapa? Karena dia tahu ada banyak hal yang bisa di-upgrade. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membentuk diri. Dan ini sesuatu yang baik. Memang pandemi COVID-19 ini ingin sekali supaya segera berlalu. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita di dalam situasi seperti ini, pakai saudara, orang tua punya kesempatan banyak loh untuk mendampingi putra-putrinya. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, area apa saja yang harus diperkuat supaya gandum ini tidak kalah dengan lalang, yaitu area integritas. Area integritas itu berbicara tentang bagaimana menyiapkan anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri untuk memegang teguh prinsip kebenaran. Seorang yang memegang teguh prinsip kebenaran, dia tidak akan plin-plan. Saudara, kalau seorang tidak mudah plin-plan, meskipun mau dipengaruhi apapun oleh dunia ini, karena dia tahu ini kebenaran yang aku pegang teguh nih. Dia punya integritas di situ, meskipun dia jauh dari orang tua, meskipun kita tidak mengawasi, mereka pasti akan menjadi anak-anak dengan pribadi yang kokoh. Saudara, bersyukur bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupan keluarga kita. Firman Tuhan disediakan sesuai sekali dengan kebutuhan kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau melalui pertumbuhan kita kemudian dunia ini berbuah. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua apa? Mari mulai peran kita yang sungguh-sungguh sebagai orang tua. Mari anak-anak, bukalah hatimu, rendahkan hatimu untuk dididik. Tidak ada orang tua yang sangat puas diri ketika menghajar kamu. Ketika orang tua melakukan sesuatu yang agak keras, perhatikan bahwa selalu pesannya adalah supaya membuat kamu menjadi seorang anak yang jauh lebih baik. Kalau setiap anak-anak Tuhan bersikap seperti ini, mana ada lalang yang berhasil menghimpit kita. Yang ada adalah gandum itu tetap terlihat dengan jelas. Sementara lalang juga bertumbuh bersama-sama, tapi gandum itu jauh memberikan pesona yang lebih besar. Bapak Ibu, sebagai penutup kita akan bersama-sama menyaksikan video yang menjadi sebuah sikap optimis dari anak-anak. Mereka akan menyatakan bagaimana mereka juga rindu dididik oleh orang tua, diajak untuk memiliki hati yang taat kepada Tuhan, mau dibentuk di dalam segala situasi. Kita saksikan bersama. Bersabarlah, Mama. Bersabarlah, Papa. Aku akan jadi besar nanti. Aku akan jadi pintar dan mandiri. Janganlah takut, Mama. Janganlah bimbang, Bapak. Bawalah aku pada Tuhan, agar aku taat dan berkenan. Aku sangat disayangi Mami. Aku jadi kebanggaan Papa. Aku sungguh dikasihi Tuhan. Doakan kami agar berserah ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami firman Tuhan selalu. Berdoa setiap waktu. Bila kami bertemu masalah nanti, Tuhan menjadi andalan kami. Sebab segala sesuatu Tuhan membuatnya indah bagiku.
bagi kami yang mengasihi Tuhan. Penolong kami adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak seperti gandum yang tumbuh di ladang. Tapi ladang ini juga ditumbuhi lalang, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan bahwa gandum ini tidak perlu menjadi gentar oleh adanya lalang, asalkan gandum ini bertumbuh jauh lebih kuat. Apa yang bisa membuat kami kuat? Yaitu ketika kami sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai identitas diri kami. Ajarkan hal ini Tuhan kepada orang tua untuk dimantapkan di dalam diri anak-anak mereka. Supaya ketika mereka mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia, mereka tidak menjadi goyah. Karena mereka tahu bahwa identitas mereka bukan terletak kepada hal-hal duniawi ini, tetapi kepada Kristus yang memperkenalkan diri sebagai batu karang bahkan, sehingga bersandar kepada Engkau kami menjadi pribadi yang kuat. Tolonglah para orang tua juga Tuhan untuk terus membangun area kualitas di dalam diri anak-anak mereka, yaitu mendidik mereka, mendisiplin mereka, membuat aturan yang semua dapat dikomunikasikan penuh kasih. Dan berikanlah hati kepada setiap anak untuk merespon setiap didikan, setiap aturan, setiap tata tertib dengan hati yang percaya bahwa kalau itu direspon dengan baik, kualitas mereka lah sebenarnya yang akan bertumbuh dengan sangat baik juga. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk area integritas, di mana para orang tua juga membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan, untuk mengokohkan setiap prinsip-prinsip kebenaran di dalam keluarga mereka, bagi anak-anak mereka, bahkan di dalam diri mereka sendiri agar mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Biarlah Tuhan prinsip yang teguh ini akan membuat setiap anak-anak-Mu tidak menjadi goyah, tidak menjadi plin-plan. Dan dari situlah sebenarnya Tuhan integritas itu akan teruji. Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga demi keluarga, topanglah mereka, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak konflik yang mulai muncul karena kebosanan mulai melanda. Karena ketika mereka berinteraksi, dulu ketika mereka belum diminta untuk mengkarantina diri, mereka bisa saja melarikan diri atau menghindar supaya tidak terjadi konflik. Tetapi justru ketika mereka ada di rumah saat ini, mereka harus menghadapi hal-hal yang seringkali membuat mereka saling tidak suka. Tolong Tuhan supaya ini menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk bertumbuh, untuk mengasah diri, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Sebab kami tahu bahwa di dalam keadaan seperti ini pun menjadi cara untuk semakin menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi pribadi yang kuat, menjadi gandum yang kokoh, sehingga tidak mudah terombang-ambing atau tidak mudah terancam oleh situasi dunia yang ada. Sembari kami juga terus memohon, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, karena kami tahu bahwa ini menimbulkan dampak yang tidak mudah. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, untuk kesehatan mereka, untuk kondisi ekonomi mereka, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau terus menopang, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala sesuatu Engkau terlibat, bukan saja melihat tetapi terlibat dengan sempurna. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk menjalani hidup kami, sehingga kami tetap dapat menang menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami hidup bertumbuh memuliakan Tuhan dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang juga untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Karena itu kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mengingatkan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Nats persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita haturkan rasa syukur kita dengan hati sebagai hamba bersyukur kepada Tuannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik,
kami hari ini kembali datang menghampiri hadirat tahta anugerah-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam diri kami. Engkau selalu menyertai kami, tak peduli apapun kondisi yang sedang terjadi. Kau juga selalu menopang kami dengan segala cara-Mu yang ajaib. Hari ini kami hendak menyampaikan rasa syukur kami melalui persembahan syukur kami ini. Terimalah ya Tuhan rasa syukur ini yang kami naikkan ini. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Jemaat sekalian, lalang itu akan terus ada di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tetapi gandum ini harus terus menjadi semakin kuat. Kepada siapa kita bergantung? Hanya kepada Kristus, ikuti jalannya, setialah kepadanya. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau datar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Shalom keluarga damai. Tidak terasa ibadah telah usai pada hari ini. Mari bagikan pengalaman Anda selama ibadah hari ini dalam media sosial GKI Damai berikut ini. Kami juga menyapa Anda yang baru saja pertama kali beribadah bersama kami di ibadah online pada hari ini. Selamat datang. Mari sapa kami di media sosial yang sedang tertera di layar Anda pada saat ini, karena kami ingin mengenal Anda lebih jauh. Keluarga damai, gereja telah menyediakan layanan dukung dalam doa yang bisa Anda akses melalui link berikut ini. Dengan mengakses link berikut ini, Anda dapat membagikan pergumulan Anda kepada kami, sehingga kami dapat mendukung Anda di dalam doa. Keluarga damai, di masa yang tidak mudah ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu keluarga damai, marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.